Jelang bela timnas Indonesia, Kevin Verdonk terima kabar bahagia dari klub Liga Belanda. Lagi-lagi dikritik netizen, jersey latihan timnas Indonesia garapan Erspo mendadak heboh. Rizky Ridho berpeluang main di Spanyol, bos Sevilla terus ikuti perkembangan Indonesia. Sintayong wajib waspada, FAM terang-terangan incar Pak Hangso. JIJ tegaskan ingin bawa nama Indonesia berkibar di peta dunia. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Ya, timnas Indonesia memiliki jersey latihan baru ketika berlatih di lapangan ABC Kompleks Gelora Bung Karno pada Jumat sore kemarin. Hal ini diketahui dari unggahan akun Instagram timnas Indonesia. Terlihat para pemain seperti Ricky Kambuaya, Dimas Derajat hingga Rizky Ridho yang mengenakannya. Namun desain jersey latihan timnas Indonesia mendapat respon miring dari netizen. Beberapa komentar miring pun dilontarkan netizen tanah air. Apalagi ukurannya juga tampak kebesaran untuk beberapa pemain, sehingga semakin membuat netizen gerah untuk mengkritik. Jersey latihannya kayak baju pantai Min. Erspo ini arahnya mau kemana sih? Lengah dikit, bikin jersey balap motor. Dah kayak baju partai yang dipakai tukang bangunan belakang rumah. Meskipun banyak tanggapan negatif dari netizen, ada sisi positif dari jersey latihan timnas Indonesia ini, yakni ada dukungan sponsor. Keduanya tertulis jelas di dada, meski agak sedikit mengganggu. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia tengah mengalami perkembangan yang cukup signifikan di bawah asuhan Sintayong. Prestasi demi prestasi perlahan mulai datang ke timnas Indonesia. Pada ajang Piala Asia 2023 lalu, timnas Indonesia berhasil mencatatkan sejarah dengan lolos ke fase knockout untuk kali pertama sepanjang sejarah. Selain itu, timnas Indonesia juga dipastikan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lagi dan lagi, raihan tersebut menjadi yang pertama sepanjang sejarah sepak bola Indonesia. Capaian Jordi Amat dan kawan-kawan pun menuai perhatian banyak pihak, tak terkecuali Sevilla. Sevilla ternyata ikut menyoroti perkembangan sepak bola Indonesia yang terus menunjukkan hal positif. Hal itu disampaikan langsung oleh Presiden Sevilla, Jose Maria del Nido Carrasco. Ia mengakui bahwa timnas Indonesia tengah berkembang pesat. Tim Merah Putih menunjukkan perkembangan itu dari posisi mereka di peringkat FIFA. Selain itu, Carrasco juga menyoroti bagaimana upaya keras PSSI yang terus berusaha untuk memajukan sepak bola Indonesia. Terlihat jelas sepak bola Indonesia semakin berkembang. Timnas Indonesia semakin berkembang di ranking FIFA dan berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Asia, dan ada banyak faktor lainnya yang telah dilakukan dengan baik. Peningkatan tersebut harus konsisten dilakukan secara terus-menerus. Investasi dalam infrastruktur, kerja keras para profesional, baik pemain maupun pelatih, ujar Carrasco. Ketika ditanya mengenai peluang pemain Indonesia bisakah bermain di Liga Spanyol, khususnya Sevilla, Carrasco tidak menutup peluang itu. Carrasco mengakui bahwa Sevilla memiliki tim pemandu bakat yang ikut mencari pemain-pemain berbakat termasuk di Indonesia. Oleh karena itu, ada peluang untuk para pemain Indonesia berkarir di Liga Spanyol, khususnya di Sevilla. Ya, sebenarnya kami mempunyai tim internasional, di mana kami memiliki beberapa pemain yang ingin melanjutkan pelatihan olahraga serta karir olahraganya di sini, dan salah satunya adalah pemain Indonesia. Dan semoga dalam waktu dekat kita bisa menikmati dan memiliki lebih banyak pemain berkebangsaan itu di tim kami, jelas Carrasco. Sejauh ini memang ada beberapa pemain asal Indonesia yang sudah pernah menimba ilmu di Spanyol. Kapten timnas Indonesia Jordi Amat menjadi pemain yang pernah aktif bermain di Liga Spanyol. Jordi Amat pernah bermain untuk Espanyol, Rayo Vallecano, dan Real Betis. Namun, saat masih bermain di Liga Spanyol, Jordi Amat belum menjadi warga negara Indonesia. Lantas pertanyaannya, siapakah pemain Indonesia yang pantas bermain di Liga Spanyol? Jika menilik keseluruhan pemain yang bermain di timnas Indonesia memang mempunyai kualitas, namun ada satu pemain yang sangat berbakat yang ada di timnas Indonesia. Ya, dia adalah Rizky Ridho. Rizky Ridho merupakan pemain yang selalu diandalkan Sintayong, baik di level junior maupun senior. Bahkan Ridho juga pemain asli Indonesia yang mampu menyaingi pemain keturunan. Meski pemain keturunan berposisi back berdatangan, nama Rizky Ridho tak tergoyahkan di skuad inti.
Bahkan meski sudah dikatakan pemain bagus, Rizky Ridho tetap belajar, terkhususnya dari seniornya seperti Jordi Amat. Jadi, jika melihat siapa yang pantas main di Liga Spanyol, ya nama Rizky Ridho memang merupakan pemain terbaik. Untuk itu patut dinantikan kejutan apa yang akan dilakukan Sevilla terhadap pemain timnas Indonesia itu. Asosiasi Sepak Bola Malaysia mengonfirmasi mantan pelatih Vietnam Park Hang-seo masuk salah satu kandidat pelatih timnas Malaysia. Ya, selepas ditinggalkan Kim Panggon pada pertengahan bulan lalu, FAM belum menunjuk pelatih permanen untuk Harimau Malaya. FAM mempercayakan timnas Malaysia kepada Pau Marty Vicente sampai menemukan pelatih baru untuk Sapawi Rashid dan kawan-kawan. Presiden FIM, Datuk Muhammad Hamidin Amin menyatakan pihaknya masih terus melakukan evaluasi kepada Pau Marty Vicente. Di sisi lain, FAM juga sedang mencari kandidat baru untuk menangani timnas Malaysia yang salah satunya adalah Park Hang-seo. Kami akan evaluasi kinerja Pau Marty. Kami beri kesempatan untuk membuktikan kemampuannya menguasai macan Malaya. Namun saat yang sama kami juga melihat beberapa pelatih lain, salah satunya Hang-seo, ujar Presiden PAM Datuk Hamidin Muhammad Amin. Jika Park Hang-seo benar-benar menjadi pelatih Malaysia, timnas Indonesia khususnya Sintayong harus benar-benar waspada. Pasalnya, Sintayong kerap kesulitan ketika bertemu Vietnam yang dilatih oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut. Dalam 4 pertemuan menghadapi Park Hang-seo saat melatih Vietnam senior, Sintayong tak pernah meraih kemenangan. Park Hang-seo unggul dengan 2 kemenangan, sedangkan 2 sisa laga lainnya berakhir dengan skor sama kuat. Lebih parahnya lagi, timnas Indonesia yang dilatih Sintayong tak bisa menjebol gawang Vietnam asuhan Park Hang-seo. Baik timnas Indonesia JIJS ingin mengangkat nama Indonesia di peta dunia menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Ya, seperti yang diketahui, timnas Indonesia masuk ke dalam grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain dan juga Cina. Dapat dikatakan lawan timnas Indonesia adalah tim elit Asia karena ada Jepang, Australia dan Arab Saudi. Ketiga tim tersebut adalah tim yang langganan lolos ke Piala Dunia. Selain itu, ranking FIFA mereka sangat tinggi dibandingkan timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan mengawali laga putaran ketiga dengan 2 pertandingan di September 2024. Tim besutan Sintayong itu bertandang ke markas Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sports City Stadium pada Kamis mendatang. Setelah itu, timnas Indonesia menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa 10 September 2024. Melihat hal itu, JIJS mengaku ingin membawa nama Indonesia di panggung dunia, apalagi harapannya itu masih terbuka lebar. Kami memiliki kesempatan luar biasa di depan kami. Kami akan bermain melawan negara-negara hebat dan kami memiliki peluang untuk lolos ke Piala Dunia. Kami ingin menunjukkan apa yang bisa kami lakukan dan kami ingin semakin mengangkat nama Indonesia di peta dunia, ujar JIJS. Pemain timnas Indonesia Kelvin Verdong mendapatkan kabar bahagia karena kontraknya di NEC Nijmegen diperpanjang sampai tahun 2028 mendatang. Sebelumnya Kelvin Verdong sempat dirumorkan ingin hengkang, apalagi kontraknya hanya tersisa sampai Juni 2025. Walau begitu, niat pemain berusia 27 tahun tersebut untuk pergi urung terjadi. Ia masih membela NEC Nijmegen di awal musim 2024-2025. Kabar baik pun datang, Verdong ternyata menyambut niat klub untuk memperpanjang kontraknya, sebab bek kiri timnas Indonesia ini tidak tergantikan di klub. Selain Kelvin Verdong, ada satu pemain juga mendapatkan perpanjangan kontrak, ia adalah Philip Sandler. Klub telah menyetujui perpanjangan 4 tahun dengan Verdong. Baru-baru ini ia dapat persaingan dari Thomas, tapi itu tak mempengaruhinya bertahan di NEC Nijmegen. NEC akan lebih lama bersama Philip dan Kelvin Verdong. Klub NEC Nijmegen sudah mencapai kesepakatan kontrak jangka panjang. Sandler menandatangani kontrak hingga musim panas 2009, sedangkan Verdong sampai musim panas 2028, ujar laporan media Belanda tersebut. Dengan ini, Kelvin Verdong tidak perlu memusingkan masa depannya di Eropa. Kabar ini pun datang jelang ia bergabung dengan skuad timnas Indonesia. Bukan tak mungkin dengan kabar gembira ini, performa pemain berusia 27 tahun tersebut bisa makin gacor ketika melawan Arab Saudi serta Australia.